Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Fa ahlul yaqini wal kamal la yuqasu bihim ad-du'afa al-ghafilin fi jamil ahwal. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, antum aktsaru siyaman wa ijtihadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu khairan minkum li'annahum kanu azhada fid dunya wa arghaba fil akhirah. Yukhatib bihadza ba'd at-tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Masih menjelaskan tentang keutamaan para salaf, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul yakin wal kamal, mereka yang memiliki kemantapan dalam keyakinan, memiliki kesempurnaan dalam kebaikan, ketaatan dan ibadah. Tidak bisa dibandingkan mereka dengan orang-orang yang lemah dalam keyakinan, tidak sempurna dalam menjalankan kebaikan, ketaatan dan ibadah. Di setiap hal, di setiap keadaannya. Jadi setiap keadaannya tidak bisa dibandingkan antara yang memiliki keyakinan yang mantap, yang kuat, yang kokoh dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang lemah. Orang-orang yang sempurna dalam menjalankan ibadah ketaatan dengan orang-orang yang masih belum sempurna atau bahkan tidak sempurna dalam menjalankan kebaikan dan ibadah. Gak bisa dibandingkan. Di setiap keadaannya, dalam berzikir, dalam membaca Al-Quran, dalam sholat, dalam berdoa, dalam belajar, dalam dan lain sebagainya. Tidak bisa dibandingkan. Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata kepada sebagian tabi'in, kalian puasanya lebih banyak dari sahabat. Semangatnya kalian, usahanya kalian lebih besar daripada para sahabat. Akan tetapi mereka lebih baik, lebih mulia, lebih istimewa daripada kalian. Contoh yang paling mudah, guru dengan murid. Murid nggak bisa dibandingkan dengan gurunya. Walaupun si murid tadi itu lebih istiqomah dalam qiyamul lail, lebih istiqomah dalam membaca Al-Quran, lebih istiqomah dalam membaca wirid, lebih istiqomah daripada menjalankan puasa, atau bahkan lebih banyak puasanya. Nggak kemudian murid tadi ini lebih unggul daripada gurunya, nggak bisa dibandingkan. Begitu pula para tabi'in, nggak bisa dibandingkan dengan para sahabat. Walaupun si tabi'in tadi itu ibadahnya, kebaikannya, usahanya lebih daripada para sahabat, nggak bisa dibandingkan katanya Ibnu Mas'ud. Nggak bisa sama. Kenapa? Karena para sahabat itu memiliki nilai plus yang banyak.
Walaupun ibadahnya, walaupun kebaikannya sedikit, plusnya banyak. Yang setelahnya plusnya itu berkurang. Sehingga dia bisa lebih banyak ini, lebih banyak itu, lebih banyak ini, lebih banyak itu. Tapi mereka nggak bisa. Sama dengan guru dan murid. Karena itu seorang murid itu jangan merasa sok karena lebih banyak ibadahnya dari gurunya, kemudian meremehkan gurunya. Gurunya memiliki plus yang banyak daripada murid tadi itu, sehingga nggak bisa dibandingkan. Lah disebutkan di sini di antara alasannya kenapa, walaupun ibadahnya lebih sedikit, usahanya lebih sedikit daripada para tabi'in. Kenapa masih tetap unggul para sahabat? Li'annahum kanu azhada fid dunya. Karena mereka itu lebih zuhud terhadap dunia. Wa arghab fil akhirah, lebih semangat meraih kemuliaan akhirat. Jadi kalau dibanding para tabi'in, para sahabat lebih zuhud. Keinginan akhiratnya lebih besar para sahabat. Nah, karena itu nggak bisa dibandingkan. Fajami'ul malaika wal anbiya ma'sumun an wuqu'iz zalla wal hafa mutlaqan bi kulli hal. Para malaikat, para nabi, mereka itu terblokir dari kesalahan, dari kemaksiatan secara mutlak di setiap keadaan. Jadi tidak mungkin, mustahil para nabi, para malaikat melakukan kesalahan. Wa ma nukila an ahadin minhum min sududi zala wal wuquf fi suratil khati'ah fayahmil kulla dzalika ala mahmal hasan yaliku bimansabihim wa mahallihim. Kalau misalnya kita mendengar cerita tentang salah satu daripada mereka, yaitu para nabi atau para malaikat, melakukan kesalahan, di dalam kesalahan, ya, melakukan seakan-akan salah, terlihat seperti salah, maka hendaknya kita kita memberikan kepada mereka itu dengan alasan-alasan yang baik, alasan-alasan yang bagus, yang cocok untuk kedudukan dan kemuliaan mereka. Terjadi gambaran kesalahan daripada nabi, seperti Nabi Muhammad, sholat 2 rakaat, gambarannya itu kan apa? Lalai dalam sholatnya. Gambarannya adalah lalai dalam sholat. Yang mestinya 4 rakaat, kenapa kok bisa 2 rakaat salam? Lah, yang biasa terjadi seperti itu karena apa? Karena nggak fokus kan? Karena nggak konsentrasi. Lah hal ini nggak bisa kemudian kita nyatakan bahwa Nabi Muhammad lalai dalam sholatnya. Tak boleh. Lah kita kasih apa? Kasih alasan-alasan yang layak, yang cocok dengan kemuliaan dan kedudukan mereka. Ya, sengaja disalahkan. Untuk apa? Mengajarkan kepada, yaitu apa? Memberikan alasan yang layak, yang pas. Sengaja disalahkan. Tujuannya mengajari. Mengajari dengan langsung praktek, sehingga apa? Langsung nyantol, langsung difahami. Orang diajarkan tentang bab haji, hanya gambaran. Bisa jadi saat pelaksanaan dia salah. Kenapa? Tapi kalau diajarkan langsung praktek, itu lebih apa? Lebih nyantol. Lah sahabat diajarkan oleh Rasulullah langsung secara praktek. Nah, tentunya semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, itu apa? Alasan yang layak, yang cocok, yang kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wassalam. Bukan, wah Nabi Muhammad juga kalau sholat kadang nggak fokus, enggak boleh. Ya. Jadi itu terjadi apa? Gambaran kesalahan, tapi itu bukan kesalahan. Karena itu kita harus kasih alasan yang cocok, yang pas untuk kedudukan mereka. Wal arif bi asrariddin yasul alaihi ma'rifatul makharij as-salihah wal mahamil al-la'iqah. Orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang mengerti, orang yang faham dengan asrariddin, rahasia-rahasia yang ada dalam agama, yashul alaihi ma'rifatul makharij as-salihah. Mudah baginya mengetahui jalan keluar yang baik, alasan-alasan yang cocok, yang layak. Artinya apa? Orang yang faham ilmu, orang yang faham tentang agama, itu akan memberikan alasan-alasan yang baik kepada sesuatu yang terlihat salah dari orang-orang yang mulia, yang istimewa. Karena dia paham bahwa agama ini luas. Agama ini tidak dangkal. Sehingga dia ngasih alasan-alasan untuk tidak menjatuhkan martabat mereka di dalam dirinya, agar tetap memuliakan mereka, karena itu adalah yang diperintahkan. Karena dia adalah orang yang mengerti, sehingga ia mudah memberikan alasan-alasan yang cocok dengan gambaran kesalahan yang terjadi kepada mereka. Sebaliknya, ya. Wa khabithul galab yas'ub alaihi dzalik yabqa fi raibatil jahl wa dhulmatil ghafa wal hairah. Adapun orang yang hatinya kotor, hatinya buruk, busuk, sulit, ya, baginya memberikan alasan-alasan yang layak, memberikan alasan-alasan yang cocok untuk kedudukan mereka, itu yang ada su'dzon, yang ada meremehkan, merendahkan. Nah, gambarannya gini, ilmu agama itu kan luas. Dalam satu permasalahan kita bisa menemukan perbedaan-perbedaan. Baik itu dari pendapat yang kuat sampai pendapat yang lemah. Pendapat yang umum, bahkan pendapat yang tidak umum. Nah, orang yang mengerti agama, ia akan mudah menerima sesuatu yang terjadi kepada orang-orang yang istimewa, ya, yaitu para aulia, para salaf. Kenapa? Mereka tahu dalam hal ini itu ada pembahasan yang dalam, yang panjang, yang tidak diketahuinya, sehingga mudah bagi dia untuk memberikan alasan yang pantas. Tapi kalau orang yang hatinya kotor, apalagi dia adalah orang yang dungu bodoh, ketika melihat satu perbuatan yang terlihat salah dari orang-orang yang istimewa, langsung, ya, dihinakan, langsung diremehkan, direndahkan, ya, tidak dihormati, tidak dimuliakan. Kenapa? Hatinya kotor atau orang yang dangkal dalam ilmu. Padahal mereka melakukan seperti pembahasan sebelumnya, mereka melakukan itu memiliki niat-niat tujuan yang baik. Walaupun tampak sebuah kesalahan dari pemahaman yang secara umum, ya, terlihat sebuah kesalahan dari pemahaman yang secara umum atau kasat mata. Karena itu orang yang memahami agama akan apa? Akan menerima hal itu karena ia memahami hal-hal yang banyak dalam agamanya. Tapi orang yang hatinya kotor tidak akan menerima hal itu.
Kenapa? Ini kan nggak seperti umumnya. Umumnya kan seperti ini. Kenapa? Hatinya kotor atau orang yang dangkal pemahaman agamanya, pasti akan menolak. Sehingga dia apa? Dia selalu berada di dalam apa? Kebodohan, kegelapan, kelalaian dan kebingungan. Lah kita diperintahkan di sini apa? Wahtadzir kullal hadr an tankis li amsali haula. Waspada, hati-hati, jangan sampai meremehkan, ya, merendahkan ya, orang-orang seperti mereka. Ya, seperti para sahabat, ya, seperti orang-orang seperti para sahabat, ya, orang-orang yang istimewa. Jangan sampai kamu merendahkan, meremehkan. Ya, jangan. Kenapa dikhawatirkan? Apa fatakhsha min dzalika khasafal galab wa mashaddin wa salbal iman. Karena dikhawatirkan dengan kamu merendahkan mereka, meremehkan mereka, hati kamu semakin pekat, semakin gelap, ya. Agama yang ada pada kamu akan terhapus, ya, dan keimanan akan tercabut. Khawatirnya seperti itu. Hatinya semakin pekat, agamanya semakin menipis, keimanannya hilang. Dengan apa? Meremehkan. Karena itu awas, hati-hati. Fatakidul akidah li ahliha wa hifdzul hurma laha aslu kulli khairin wa nafa'a wa syafa'ah. Menguatkan akidah, nah, menguatkan keyakinan kepada orang-orang yang berhak kita muliakan, ya, menguatkan keyakinan kita, meyakini kemuliaan, keistimewaan orang-orang yang memiliki kemuliaan, menjaga, ya, kehormatan untuknya, itu adalah sumber segala kebaikan, sumber segala kemanfaatan, dan sumbernya syafaah, pertolongan. Jadi kalau merendahkan mereka akan membuat kita semakin jauh dari iman, dari Islam. Tapi memuliakan mereka, menghormati mereka, ya, menguatkan keyakinan kita kepada mereka, itu adalah sumber segala kebaikan, kemanfaatan dan syafaat nantinya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku kebenaran, ya, adalah kebenaran, dan berikan kepadaku, ya, kemudahan dalam mengikutinya. Wa arinal batila batilan, tampakkan kepadaku kebatilan itu adalah kebatilan. Warzuqna ijtinabah, dan jauhkan aku, hindarkan aku darinya. Wa aidan, dan juga fal auliya kullu mahfudun bihifdzillah. Kalau para malaikat, para nabi maksum, para aulia, mereka semua adalah mahfudun, dijaga, bukan terblokir, tapi dijaga dengan penjagaannya Allah. Malhudin bin ainillah, mereka itu, ya, selalu diperhatikan dengan pandangan Allah. Maksumun anil hafwa, mereka juga jauh daripada kemaksiatan, kelalaian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ahlul inayah la tadruhumul jinayah. Orang-orang yang mendapatkan pandangan, perhatian oleh Allah, ya, diperhatikan oleh Allah, la tadruhumul jinayah, kesalahan tidak membahayakan mereka. Ya, ibarat orang yang masih latihan nyetir, ketika didampingi, bahaya tidak akan kesalahan tidak akan membahayakan mereka. Kenapa? Didampingi oleh pelatih. Tapi kalau nggak didampingi, bahaya itu, kesalahan membahayakan mereka, bisa nabrak dengan kencang atau nabrak orang, membahayakan. Kesalahan membahayakan mereka. Tapi kalau didampingi, kesalahan itu tidak akan membahayakan mereka. Kenapa? Kesalahan-kesalahan kecil, ya. Kesalahan-kesalahan kecil mungkin, ya, jendal-jendul, ya, atau mungkin, ya, nyerempet trotoar, kesalahan-kesalahan kecil, nggak membahayakan mereka. Begitulah orang-orang yang mendapatkan perhatian dari Allah.
Ya. Orang-orang yang mendapatkan perhatian dari Allah, yaitu para aulia, ini kesalahan tidak membahayakan mereka. Artinya apa? Nggak akan membuat kesalahan yang besar, tidak akan membuat kesalahan yang bisa mengeluarkan dirinya dari keimanan. Ya. Sehingga apa? Didukung mereka dengan apa? Lisid kitobati waraj'ah. Ketika mereka bertobat itu jujur dalam bertobatnya, ya, mereka kembali benar-benar kembali. Ya. Bukan setengah-setengah, tapi benar-benar kembali. Wa aidan, dan juga faqad yasduru minal qaul wal fi'l ma yukhalif dhahir syar' indak mimman qad istahara bil ilm wa taqwa minal masyayikh wal ulama al ajilla. Terkadang muncul dari ucapan, perkataan, perbuatan mereka orang-orang yang mulia, para aulia, secara zahir melanggar syariat di sisi kamu. Secara zahir melanggar syariat padamu. Ya. Nah terus apa yang harus kita lakukan? Fayam bagi an yaltamisa lahumul makharij wal ma'adzir hasabal imkan. Seharusnya kamu mencarikan untuknya alasan-alasan, udzur-udzur, ya, hasabal imkan. Jadi jika muncul daripada orang-orang yang berilmu, daripada orang-orang yang bertakwa, para aulia, ya, dari ucapan mereka, perbuatan mereka yang secara zahir itu pada kita melanggar syariat, maka carikan untuknya alasan-alasan yang memungkinkan. Fa in askala alaika amru, maka jika kamu bingung dengan alasan yang ada, fawawid ilmahu ilallah, maka pasrahkan pengetahuan itu kepada Allah. Warji'illahum ila nafsik, dan kembalikan, ya, celaan itu kepada dirimu. Wal gusur ala ilmik, dan juga kesembronoan atas pengetahuanmu. Wala tajuzul musara'a ila tankis, tidak boleh, ya, segera di dalam apa? Merendahkannya, meremehkannya. Artinya gini, kalau orang biasa saja, dia adalah seorang mukmin, ketika melakukan kesalahan, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencarikan 70 alasan, ya, untuk 70 alasan dari kesalahan itu. Bahkan sampai kalaupun kita tidak menemukan, ya, 70 alasan, maka kita mengatakan apa? Mungkin dia punya alasan yang aku tidak ketahui. Itu kepada secara umum, apalagi kepada para ulama, apalagi kepada para masyayikh. Ketika kita lihat dari mereka itu kesalahan secara zahir, maka carikan alasan. Kalau kita nggak menemukan alasan, sudah pasrahkan kepada Allah. Kamu ini ngomentari siapa? Celah diri kamu. Ngomentari siapa kamu? Ilmumu semana? Bisa apa kamu? Yang kamu komentari itu orang yang berilmu, yang paham ilmu. Sedangkan kamu nggak punya ilmu. Jadi setelah kita mencari alasan nggak nemu, ya, pasrahkan hal itu kepada Allah, kemudian caci diri kamu. Komentari siapa? Kamu ini lo nggak hafal, kamu ini lo nggak ngerti, sedangkan dia hafal, dia mengerti. Ya. Layak tak kamu mengomentarinya? Kembalikan kepada diri kamu. Ya. Jangan langsung, oh ternyata bodoh, masalah ini aja nggak tahu, masalah ini aja nggak ngerti. Oh saya ngerti. Nah. Dari satu kesalahan dengan ribuan yang kebenaran, kamu kemudian meremehkannya, jangan. Ya. Ya. Kenapa? Karena mereka itu haula sadal gadu ala yaflusani lal muwafiqan li syariah. Mereka para aulia, mereka para ulama itu tidak melakukan perbuatan kecuali apa? Yang sesuai dengan syariat. Ya. Wa in khafiya dzalika ala qasirin nazar. Ya. Sekalipun terkadang, ya, kecocokan dengan syariat itu, ya, tidak terlihat, tidak nampak kepada apa? Kepada orang yang memiliki sudut pandang yang sempit atau keilmuan yang dangkal. Ya, orang yang memiliki sudut pandang sempit atau keilmuan yang dangkal tidak kelihatan, nggak mengetahui bahwa kalau ini adalah sesuai dengan syariat, tapi sudah dihukumi salah, dihukumi tidak benar. Kenapa? Fasyari awasiatul aknaf la yuhitu bihal akal wa la yahsuruhan nagal. Syariat itu luas, dalam, nggak bisa nggak bisa
dilingkari atau dibentengi oleh akal atau tidak bisa dihabiskan dengan apa? Mempelajarinya, nggak bisa. Ya, karena apa? Akan ada dan akan ada. Ya, akan ada dan akan ada. Ya. Wal mujtahid fiya ma'dzur bal ma'jur. Orang yang beristihad di dalam syariat itu apa? Ma'dzur, beralasan. Bahkan dia mendapatkan pahala. Wa kam anta ya miskin wa ma hadu aglik al-gasir wa ma gadrul ladzina qalta wa arafta min asy-syari'a wa hatat bih. Ya. Berapa kamu wahai orang miskin? Ya. Batas akal kamu yang dangkal. Berapa ukuran yang telah engkau ambil, yang kamu pelajari, yang kamu ketahui daripada syariat, ya, yang kamu kuasai. Fa'arif qadrak, maka kenalilah diri kamu sudah, kadarnya kamu. Wala tata'adda torok, jangan kamu apa? Melampaui batas kemampuan kamu, melampaui batas pengetahuan kamu, jangan. Wasallim taslam, pasrahlah, kamu selamat. Wa tadfar bil khair wa taghnam, kamu akan mendapatkan kebaikan dan beruntung. Nah, artinya globalnya mereka para aulia, mereka para sahabat, ya, para tabi'in, mereka itu memiliki keilmuan yang sudah sangat luas, pemahaman yang sangat dalam, mengerti, ya, memahami ini dan itu. Ya. Lah sedangkan kita ini masih sedikit pengetahuan, pemahaman, ya, ilmu, sehingga tugas kita ketika melihat seakan-akan kesalahan daripada mereka itu bukan meremehkan, merendahkan, tapi kita harus sadar pengetahuan kita sedikit. Orang sudah belajar kitab yang paling besar dalam ilmu fikih, sedangkan kita masih dalam Risalatul Jami'ah misalnya. Kemudian ada orang yang kita lihat seakan-akan salah. Ini kok gini, ini salah. Lalu kita baru belajar Risalatul Jami'ah sudah menyalahkan yang sudah. Tidak bisa. Seperti itu, diam. Diam, jangan komentar. Jangan komentar, jangan bahas sudah. Kenapa? Kamu harus kenali diri kamu. Kamu masih risalah ini sudah ini kok kamu komentari. Ya mungkin dalam kitab-kitab yang sudah lewat ia pelajari ada pembahasan yang itu mengatakan sah, atau mengatakan boleh dan yang lain sebagainya. Nah, jangan keburu komentari. Nah, kenapa kamu? Tapi kalau kamu bertanya boleh. Ya, tapi kalau komentari merendahkan, sadar diri. Nah, sadar diri. Tadi sudah dijelaskan. Ya, mereka itu nggak bisa kemudian kita bandingkan dengan yang setelahnya, nggak bisa. Mereka tetap akan unggul. Karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnudzan yang kuat kepada mereka, baik sangka yang sempurna kepada mereka. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.